Lihat tuh Bu, ini pasti gara-gara banyak rongsokan nih di rumah nih. Makanya mobil sampai lecet kayak gini. Ya sudah, Ibu minta maaf ya. Harusnya kan kamu tahu toh nak. Kalau keadaan kita emang dari dulu seperti ini. Ibu kenapa nggak Ibu jual aja sih barang rongsokannya? Terus uangnya itu pakai modal buat usaha. Jadi Ibu nggak usah jadi pemulung lagi. Hendra, kamu kayak kacang lupa kulitnya. Kamu bisa sekolah, bisa kuliah, berkat usaha ibu kamu. Kamu jangan suka kasar begitu, Dra, sama ibu kamu, Dra. Bu, mendingan Ibu nggak usah ikut campur deh, ya. Lemes banget mulutnya. Sudah nak, sudah. Halo? Iya Tuan Putri. Iya. Aku jemput ya. Iya. Dah. Mundur. Terlecet lagi mobil gua. Ndra, pelan-pelan ya Ndra. Jangan ngebut ya. Terima kasih ya. Sama-sama. Nanti barangnya saya kirim ke rumah. Oh iya ya, makasih. Ini sih. Kamu kok nggak ngebiarin aku aja sih yang bayar? Udahlah Mas, nggak apa-apa, kamu simpen aja. Kan aku tahu gaji kamu tuh belum seberapa. Nanti kalau papa udah ngangkat kamu jadi direktur, baru aku minta uang sama kamu. Dan Mas, keperluan kita semua udah beres. Untuk pernikahan papa yang support, jadi semuanya udah aman. Tapi Mas Hendra nggak boleh macem-macem. Yang kayak gini nih yang gue suka. Makanya gue nggak mau sampai kehilangan Ajeng. Langsung ke rumah kamu aja ya Mas. Ngapain sih? Udah lain kali aja. Ih, kok lain kali sih Mas? Sebenarnya tuh kita mau nikah apa enggak sih? Apa susahnya sih Mas ke rumah kamu, terus aku kenalan sama orang tua kamu? Nanti aku sendiri yang ngomong kalau papa yang mau ketemu. Nggak mungkin gue kenalin Ajeng ke ibu. Bisa hancur hubungan gue. Kalau sampai Ajeng tahu kalau ibu gue itu pemulung. Gimana Mas? Lain kali aja ya. Kamu kan tahu ibu aku tuh lagi keluar kota. Kenapa sih? Setiap aku mau ketemu orang tuanya, Mas Hendra pasti selalu cari alasan. Ada apa sih sebenarnya? Nanti setelah orang tua aku pulang dari luar kota, aku kenalin sama kamu secepatnya ya. Ya harus. Kok kamu jadi sinis gitu sih? Ya nggak tahu ya Mas, aku ngerasa aneh aja. Aneh apa lagi sih? Ya itu soal ibu kamu. Masa kamu nggak percaya terus sih sama aku? Aku udah bilang, ibu aku itu lagi di luar kota. Bukannya nggak percaya Mas. Ya terus apa lagi dong kalau kayak gitu? Ya udah, kalau misalnya kamu mau kayak gini terus, kita putus. Kok jadi kamu yang marah? Ya habis kamu nggak percaya terus sama aku. Ini kunci mobilnya, aku bisa pulang sendiri naik ojek. Mas, masalah ini tuh udah sebulan, Mas. Kalau kita bisa nikah secepatnya, ya secepatnya, Mas. Tapi apa reaksi kamu? Kayaknya kamu nggak punya niat deh untuk temuin orang tua kamu sama orang tua aku. Kalau mau tersinggung, Mas, harusnya aku yang tersinggung. Ya udah gini aja. Kamu mau putus? Kamu mau kita udahan? Ya udah, nanti aku bilang sama papa. Kalau kita udah putus, sekalian mobilnya aku ambil, terus kamu berhenti dari kerja. Waduh, gawat. Kalau sampai gue juga dipecat dari perusahaan, mau ditaruh di mana muka gue sama tetangga rumah? Sayang, Tuan Putri udah dong, kamu jangan marah ya. Aku tuh nggak ada maksud untuk ngomong kayak gitu sama kamu. Maafin aku ya. Aku janji deh nanti setelah ibu aku udah pulang, ya aku kenalin kamu sama mereka, ya. Ya udah kamu jangan marah dong, ya. Iya. Udah nih, tuh, bawa mobilnya. Ya udah kalau gitu, pulang dulu ya.
tolong ikutin mobil itu ya Pak. Cepetan Pak. Ibu! Ibu! Ngapain lu liat-liat? Lu pergi sana. Ngapain liat-liat? Ibu! Kamu kemana aja sih dari tadi dicariin juga? Kamu tuh kenapa sih kentutnya kenceng banget? Yang teriak-teriak kayak gitu, Nak. Ah, ada apa? Sini deh. Sini. Bu, lihat nih. Gara-gara ibu. Kenapa sih kita harus tinggal di tempat seperti ini sih, Bu? Jadi benar, perempuan itu ibunya Mas Hendra. Kenapa nggak kita pindah aja dari sini? Cari rumah yang bagusan. Masya Allah, Hendra. Kenapa sih, Nak? Kamu tuh baru datang tapi marah-marah terus sama ibu. Harusnya kita bersyukur punya rumah seperti ini. Kamu tahu nggak? Cari rumah itu susah. Belinya juga mahal. Ibu belum punya uang cukup untuk beli rumah. Makanya ibu jangan jadi pemulung dong. Demen banget jadi pemulung. Sekarang kamu gak bisa bohong lagi. Ajeng, Ini yang kamu bilang keluar kota. Ajeng, Jang, tunggu Jang. Hendra, cukup lah, cukup. Cukup ibu bilang. Lihat tuh, gara-gara ibu nih ya, Ajeng jadi ninggalin Hendra sekarang. Kok kamu jadi nyalain ibu sih? Iyalah Bu, kalau kita nggak hidup miskin kayak gini, Ajeng nggak akan mungkin ada masalah sama Hendra. Istighfar, Hendra. Kita menjadi seperti ini sudah ketentuan dari Allah. Harusnya kita bersyukur. Dan ini semua ibu nggak minta. Nak. Istighfar kamu. Udahlah Bu, selalu aja ke situ larinya. Nih, kamu ambil aja mobil kamu. Sekarang kamu tahu kan, kenapa aku nggak mau kamu kenal sama ibu aku. Ibu aku itu cuma seorang pemulung, Jang. Pemulung. Aku malu. Dan aku nggak mau kamu jadi malu juga karena kamu kenal sama ibu aku. Aku sayang sama kamu, Jang. Aku nggak mau putus dari kamu cuma gara-gara ibu aku yang seorang pemulung. Dan aku nggak mau papa kamu nolak aku karena kenal sama ibu aku. Tapi sekarang semuanya udah ketahuan. Tapi asal kamu tahu, aku cinta sama kamu. Gara-gara ibu, gue jadi harus kayak gini depan Ajeng. Gue harus kehilangan semua kekayaan yang bakalan gue dapet. Sekarang semua keputusan ada di tangan kamu. Kalau kamu mau kita batalin pernikahan kita, silakan. Aku memang bukan siapa-siapa. Kamu berhak mendapatkan laki-laki yang lebih pantas buat kamu. Yang lebih kaya. Yang sederajat sama kamu. Aku cuma anak seorang pemulung. Selamat tinggal aja. Mas Hendra. Kita tetap nikah, Mas. Aku tetap terima kamu, Mas. Kamu serius? Aku cinta sama kamu, Mas. Tapi enggak dengan ibu kamu. Dan Mas, mobil ini tetap kamu pakai ya. Untung aja Ajeng masih terima gue. Kalau enggak, mobil ini bakalan diambil sama dia. Lagi pula Mas, kita kan udah nyusun rencana pernikahan kita. Gak mungkin kita batalin, Mas. Kita tetap nikah.
Tapi gimana sama papa kamu? Papa kamu kan pengen ketemu sama ibu aku. Aku gak mungkin kenalin ibu aku yang pemulung itu sama papa kamu. Kita cari cara sama-sama ya, Mas. Hendra akhirnya pergi meninggalkan saya, Umi. Dia bahkan tidak pernah ngasih tahu di mana rumahnya sekarang. Bahkan dia tega meninggalkan saya demi wanita itu, Umi. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah. Padahal anak kalau yang durhaka kepada orang tua itu Allah sudah siapkan azab. Naudzubillah. Pertama kalau kita durhaka kepada orang tua, keberkahan Allah cabut, keberkahan Allah cabut. Yang kedua nanti di akhirat dukhulun nar. Allah siapkan neraka. Naudzubillah. Kenapa? Karena kita besar dari orang tua. Kita digedein orang tua. Saya berusaha ikhlas. Saya tetap mencintai anak saya, Umi. Dan saya percaya suatu saat nanti Allah akan mempertemukan saya dengan anak saya. Subhanallah. Ibu Asih ini bisa kita jadikan contoh. Insya Allah Ibu Asih termasuk wanita yang dirindukan surga, Ibu. Karena sudah ikhlas menerima perbuatan anaknya yang tidak menyenangkan. Dan juga beliau ikhlas tidak mengharapkan apa-apa dari anaknya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Innalladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatul firdausi nuzula. Bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, disediakan oleh Allah surga firdaus tempatnya, ya Allah. Rumah ini sengaja Papa beli buat kalian berdua. Rumahnya cukup nyaman, Om. Iya, Papa sengaja siapkan untuk kado pernikahan kalian nanti. Beneran nih, Pak? Betul. Gini aja, Om. Daripada rumahnya kosong, gimana kalau saya tempatin dulu, Om? Iya beneran, Pak. Boleh kan? Boleh. Selamat tinggal penderitaan. Hendra, nak, kamu mau kemana? Kok bawa koper? Mulai hari ini aku akan tinggalin ibu. Kamu mau tinggalin ibu sendirian, nak? Ya itu pilihan yang bagus. Ya, kamu mau tinggal di mana sih? Udahlah Bu, ibu nggak usah tahu. Kalau ibu tahu juga nanti ibu nyusul lagi. Aku tuh udah bosen Bu, sama semua penderitaan ini. Ibu tuh cuma bikin malu aja. Astagfirullahaladzim. Hendra, kenapa sih kamu gitu terus sama ibu, nak? Demi istri kamu. Kamu tega mengabaikan ibu. Iya, emangnya kenapa? Ibu tuh cuma bikin malu aja. Gak mungkin dong aku tinggal di rumah miskin ini sama pemulung seperti ibu. Apa kata istri dan mertua aku nanti? Selamat tinggal. Jangan pernah cari aku lagi. Ibu urus aja dia ibu sendiri. Hendra, tolong. Hendra bisa tenang. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amala
مقبولة. Aku gak sabar deh sayang. Kita cepet-cepet nikah dan bisa tinggal di rumah mewah ini. Aku juga, Mas. Mas, tapi bener ya, ibu kamu jangan dibawa-bawa ke pesta pernikahan kita. Mulai sekarang kamu lupain ibu kamu. Iya, kamu tenang aja. Janji loh, Mas. Emangnya kamu gak kasihan? Aku punya mertua pemulung. Nanti apa kata teman-teman? Iya, kamu gak usah khawatir. Kita akan bahagia tanpa ibu aku. Senyum. Iya.